Ya, di sini kita memiliki kasus yaitu bagaimana cara menentukan jarak dari S ke Z. Pertama kita lihat dari tree-nya yang dimana kita mulai dari S, kemudian kita lanjut ke B atau A sesuai dengan yang di atas ini. Kemudian dari B dan A ini kita memiliki opsi lain yaitu misalkan dari B ke A, dan kemudian misalkan dari A dari D ke C. Nah, itu kita langsung teruskan ke bawah agar semuanya nyambung sampai dengan akhir, karena kita ingin menunjukkan tujuannya di Z. Jadi tujuan akhir di bawah ini harus Z. Kedua, kita akan memakai cara BFS atau Best First Search, yaitu jarak tercepat dan terjelas. Yaitu pertama kita dari S sesuai dengan ini, maka kita tulis S-nya di sini. Kemudian kita turunkan melalui A dan B. Di sini kita langsung memilih ke B saja. Jadi dari B ini kita langsung menurunkan lagi ke C. Nah, karena kita tidak memilih A di awal, maka jadinya AX di sini. Dari AX ini kita turunkan lagi ke D sesuai dengan ini. Habis dari D kita turunkan ke Z untuk langsung sampainya ke sini, ataupun melalui jalan lain melalui C dan langsung ke Z. Dan kemudian kita akan menggunakan metode hill climbing. Nah, di metode ini kita akan memilih jalan sesuai dengan S ke Z, tetapi kita memilih jalan yang kita tidak pilih itu akan dibuang, seperti S yang berawal dari S kemudian kita pilih B atau A. Nah, dari B dan A ini jika kita memilih B, maka A-nya akan dibuang. Oleh karena itu setelah B akan diturunkan untuk A dan C, yaitu melalui opsi A dan C. Nah, di sini kita ditentukan untuk memilih lagi. Karena kita di sini memilih A, maka kita akan menurunkan lagi dari A ke D atau C. Nah, A yang ini nggak dipakai jadi dibuang. Dari sini kita memilih D. Dari D sini kita mendapatkan jalan untuk ke C atau langsung ke Z. Nah, karena C-nya sudah tidak dipakai lagi, jadi C dan A ini kita buang ke samping. Dan di sini kita dari C kita memilih untuk langsung ke Z. Jadi tidak memilih dari D ke Z, tetapi dari C ke Z. Kemudian kita akan menggunakan metode branch and bond. Bedanya metode branch and bond dan hill climbing adalah jika di hill climbing dia berturun-turunan tetapi tidak berpasangan, sedangkan di branch and bond dia berturunan tapi dia berpasangan. Contohnya, misalkan kita dari S, kita akan menuju Z dengan dua cara, yaitu SB dan SA. Jadi di sini kita memilih opsi SB atau SA. Kemudian kita memilih SB, maka SA-nya tidak dipakai, maka dari SB ini kita akan turunkan lagi. Dari SB ini kita memiliki opsi dari SB langsung ke C atau SB ke A bawah lagi. Dan dari situ kita memilih SBA, maka SBC dan SA tidak dipakai. Oleh karena itu kita turunkan ke bawahnya untuk SBAD. Dari SBAD ini kita memiliki dua opsi lagi, yaitu SBADC atau SBADZ yang langsung ke tujuan. Tapi di sini lebih rincinya kita memilih SBADC. Oleh karena itu kita turunkan lagi untuk mendapatkan SBADCZ. Kemudian kita akan menggunakan metode dynamic programming. Nah, bedanya di metode sebelumnya, dynamic programming ini hampir sama dengan metode hill climbing. Hanya saja di awal dia sendiri, kemudian lainnya dia akan berpasangan seperti ini. Pertama dari S. Setelah S dia memiliki dua opsi, yaitu SB atau SA. Dan di sini kita memakai SB untuk kita lanjutkan jalan selanjutnya. Dan dari SB ini kita kembangkan menjadi SBA. Sedangkan SA-nya kita tidak pakai, jadi kita buang ke sebelah kiri. Dari SBA ini kita dapatkan jalan lagi untuk SBAD. Dan dari SBAD ini kita memiliki opsi lagi, yaitu SBADC dan SBADZ, tetapi SBADZ-nya ini tidak kita pakai, oleh karena itu kita coret, sedangkan SA-nya tetap dibuang. Dari SBADC ini kita dapatkan hasil, yaitu SBACDZ. Yang kemudian ada soal nomor 2, yaitu kita menentukan jarak tercepat atau rute tercepat dari antar kota ini. Ini adalah contoh dari jaring-jaringnya, dan ini adalah hasil tercepatnya. Nah, langsung saja kita ke hill climbing. Di sini sama saja, karena kita menentukan dari kota A ke kota A lagi tapi melalui rute tercepat, maka di hill climbing ini kita memiliki banyak opsi, yaitu pertama E, kedua D, ketiga C, dan ketiga B. Dan di opsi ini kita memilih huruf E, dari A langsung ke E. Maka setelah kita memilih E,
D, C, dan B ini tidak kita pakai dan kita buang ke sebelah kanan. Setelah kita memilih E, kita mendapatkan opsi lain, yaitu B, C, D. Nah, D, C, B yang di sebelah kanan ini adalah buangan dari atasnya. Setelah kita menemukan opsi B, C, D, kita memilih opsi D. Dari D ini, kita akan mendapatkan opsi lain lagi, yaitu C dan B. Di antara C dan B, kita memilih opsi B, lalu menurunkan ke opsi C. Nah, dari opsi C ini kita langsung meneruskan ke A. Kemudian sisa-sisa dari atasnya seperti DCB ini akan terus mengalir ke bawah dan tetap akan dibuang karena tidak terpakai lagi. Kemudian kita membahas dengan branch and bond yang hampir sama dengan hill climbing, hanya saja di dalam branch and bond ini setiap hurufnya dia berpasang-pasangan atau setiap kotanya dia berpasang-pasangan. Seperti A, jika di hill climbing setelah A memunculkan opsi E, D, C, dan B, sedangkan di branch and bond setelah A dia memunculkan opsi pasangan yaitu AE, AD, AC, dan AB. Sama seperti di hill climbing yang tidak kita pakai akan kita buang. Di sini kita tidak memakai AD, AC, dan AB. Oleh karena itu AD, AC, dan AB kita buang dan kita memakai opsi AE. Setelah kita memakai opsi AE, kita memilih opsi AE, maka kan ada opsi lainnya seperti AEB, AEC, dan ACD. Selanjutnya, jika kita memilih opsi AED, maka opsi AEB dan AEC akan dibuang seperti halnya AD, AC, dan AB. Setelah kita memilih AED, maka ada opsi lain yaitu AEDC dan AEDB. Kemudian kita memilih opsi AEDB, dan setelah memilih opsi AEDB maka akan muncul opsi yaitu AEDBC. Nah, di opsi ini ada opsi terakhir karena hanya satu jalan, oleh karena itu kita memilih opsi AEDBCA. Kemudian terakhir kita akan menggunakan metode dynamic programming. Nah, dynamic programming ini adalah pergabungan antara hill climbing dan branch and bond, hanya saja dia tidak hanya dibuang tetapi dia juga dicoret. Contohnya, kita memulai titik awal dari A. Setelah kita mengambil titik A, maka akan ada opsi lainnya yaitu AE, AD, AC, dan AB. Di antara keempat opsi ini, kita akan memilih opsi AE. Oleh karena itu, AD, AC, dan AB kita buang ke bawahnya. Kemudian kita melanjutkan dari AE ini. Dari AE ini akan dikembangkan menjadi AED, ABC, dan AEB. Nah, karena kita mengambil opsi AED, maka opsi AEB dan ABC-nya kita coret. Dari AED ini kita mendapatkan opsi lagi yaitu AEDC dan AEDB. Kita memilih AEDB, oleh karena itu AEDC-nya dicoret. Kemudian dari AEDB ini kita kembangkan ke AEDBC dan kemudian AEDBCA. Nah, yang membedakan dari semuanya ini adalah dia jika tidak memilih maka dia akan dicoret. Dan itu hanya ada pada satu garisnya. Jika dia diturunkan maka dia akan dibuang sebelah kiri, kemudian dia tidak dicoret. Ya, terima kasih.